Ya, selamat sore semuanya. Sehat semua hari ini, saudara? Oke, puji Tuhan ya, kalau sehat-sehat. Ada yang ngantuk? Ngantuk. Yang ngantuk siapa? Kayaknya boleh push up dulu yang ngantuk, biar segar. Oke, saudara, suara saya kedengeran? Kedengeran ya? Maaf ya, pakai masker, karena saya baru divaksin hari Rabu kemarin, jadi saya lagi menjaga diri saya, saudara, karena lagi banyak peperangan nih di dalam tubuh saya ya, saudara ya. Oke, puji Tuhan kita masih punya kesempatan hari ini, saudara, berkumpul bersama. Tadi kita sudah memuji Tuhan luar biasa ya, saudara ya. Kita udah dengar kesaksian dari Bapak Gembala juga. Tadi Immanuel juga udah sempat sampaikan di mobil. Saya juga senang dengarnya ya, saudara ya. Terus tadi pujian KTB juga luar biasa. Ada salah-salah dikit kadang lucu ya, saudara ya. Pokoknya kalau udah saling tengok-menengok, berarti ada yang salah tuh, saudara. Sama kayak saya, kalau saya pulang ke rumah, saya buka pintu, dia udah mulai nyengir-nyengir. Ada yang salah dengan dapur pasti. Saya buka pintu, dia udah hehehe. Ayo, kenapa? Gagal. Tolongin. Akhirnya saya turun tangan, saudara. Begitulah, saudara. Oke, saudara. Sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Bapak Ibu Gembala serta hamba-hamba Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, saudara, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah siapkan PPT. Kita buka Alkitab kita dulu, kita siapin dulu ayatnya. Di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kedua ya, saudara ya. Pada hari ini judulnya adalah, belum muncul juga ya. Oke, bear more fruit. Oke, kita berbuah lebih banyak lagi, saudara. Gimana sih sebenarnya supaya cara kita bisa berbuah lebih banyak lagi, saudara? Ini tentunya yang pertama kita harus ditanam dulu ya, saudara ya, sebelum kita bisa berbuah. Tapi kita buka dulu yuk ayat emas kita. Yohanes 15 ayat yang kedua. Boleh dibacakan satu orang? Setiap ranting padaku Ya. yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, saudara, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, saudara. Pertama itu dulu, saudara. Karena kita udah tahu Yesus itu adalah pokok anggurnya. Tuhan Allah kita adalah pengusahanya, saudara. Oke, kita di sini udah tahu dulu ya, saudara. Di sini kalau yang hobi menanam, yang hobi berkebun, pasti ngerti, pasti tahu, saudara. Kalau ada yang gak berbuah atau dia mulai mati, saudara, itu pasti harus dibersihin, harus dipotong, saudara. Karena supaya nggak mengganggu pertumbuhan yang mulai berbuah ini, saudara. Karena kalau nggak dipotong, dia tetap akan makan air, minum air ya, butuh air, terus mengganggulah. Pokoknya akhirnya harus dipotong. Tapi dikatakan juga di sini, yang berbuah pun akan dibersihkan, saudara, supaya lebih banyak buahnya. Jadi yang udah berbuah juga jangan merasa, saya udah berbuah, udah nggak perlu diapa-apain lagi, nggak perlu dibersihin. Tapi tetap di sini dikatakan harus dibersihkan, saudara. Coba yang suka beli anggur, anggur kan kalau beli banyak ya, serenceng ya. Nggak mungkin kita beli anggur sebiji kan, digebukin sama abangnya ya. Bang, beli anggur seberapa? Sebiji. Waduh, kurang ajar juga nih orang, ledek namanya. Ya, kalau beli anggur kan serenceng. Nah, pasti dalam serenceng itu kadang ada satu atau dua yang mungkin kurang bagus ya. Nah, itu kadang sebelum dijual, itu dibersihin dulu, dicabutin dulu tuh yang jelek-jelek. Jadi tetap aja, yang udah berbuah pun tetap harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya ketika sampai kepada customer, ya ini kita bicara anggur ya, sampai kepada customer, enak, customernya lihat, oh anggurnya bagus-bagus. Nanti besok saya belinya di dia lagi. Ya, kita di sini udah paham nih, saudara. Yang pertama tadi anggur. Yesus ini kan pokok anggurnya. Tuhan Allah pengusahanya. Kita ini buahnya, anggurnya nih. Kita tetap harus dibersihin. Ketika kita bersih, dampak kemana?
sampai ke Allah kita, saudara. Kalau kita turun ke lapangan nih, kita kerja, kita sekolah, kita ke masyarakat, buah kita busuk-busuk. Gimana, saudara? Apa yang pertama orang akan bilang? Anak siapa nih? Nah, orang tua kita udah kena dampaknya. Agamanya apa sih dia? Wah, itu paling sering kan kalau di Indonesia. Kalau ada yang kena kasus, ditanya, dia agamanya apa sih? Gitu. Oh, dia orang Kristen. Kena lagi Yesus kita. Tapi kalau buah kita seger-seger, bagus-bagus, ketika kita turun ke masyarakat, saudara, wih, dia anak Tuhan yang luar biasa loh. Yesus kita kena dampak baiknya juga, saudara. Padahal yang bersihin bukan kita, yang bersihin adalah Yesus sendiri tadi. Allah kita sendiri yang membersihkan kita, saudara. Jadi kita nggak bisa bersihin diri kita sendiri juga, saudara. Kita tetap perlu firman Tuhan, supaya diri kita semakin bersih. Supaya buah kita semakin banyak, semakin lebat, saudara. Untuk sampai kepada tahap berbuah, itu prosesnya sangat panjang, saudara. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung berbuah begitu aja, saudara. Tentunya pertama kita harus ditanam dulu. Bahkan ditanam pun prosesnya panjang, bermacam-macam, saudara. Dan presentasenya untuk berbuah kecil. Kecil, saya berani bilang kecil. Walaupun Anda sering ke gereja, Minggu datang, Sabtu datang, Selasa doa datang juga, belum tentu kita ada di titik berbuah ini, saudara. Ditanam pun mungkin belum tentu, saudara. Kita lihat di sini, saudara. Ada 4. Yang pertama apa? Jatuh di pinggir jalan. Ini ada di Matius 13 ya, saudara. Di situ jelas semua sudah dijelaskan. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Saya bilang ini paling banyak. 50% presentasenya. Karena apa? Di Matius 13 ayat 4 dikatakan seperti menabur benih ya, saudara, menabur benih. Sebagian jatuh di pinggir jalan. Artinya kalau petani itu bawa 100 benih, sebagian jatuh di pinggir jalan, jatuhnya berapa? 50. Udah setengahnya tuh jatuh di pinggir jalan, saudara. Terus berikutnya apa lagi? Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu. Artinya setengahnya dari 50 berapa? 25. Jatuh di tanah yang berbatu. Terus jalan lagi, jatuh lagi, saudara, sebagian. Jatuhnya di mana? Semak duri. Di antara semak duri. Baru yang terakhir, sampailah kepada tanah yang baik. Kecil sekali, saudara, presentasinya. Hanya 12,5%. Coba boleh di next lagi, Ian? Apa sih maksudnya, Pak? Di pinggir jalan lah, tanah berbatu lah, semak duri lah, tanah yang baik lah. Ini ada penjelasannya, saudara. Di Matius 13 ayat 19 sampai 23 kita nggak usah baca ya. Di sini udah ada. Cepat aja. 13 ayat 19 yang tadi saudara jatuh di pinggir jalan, dia itu mendengar, saudara. Dia mendengar firman, namun dia tidak mengerti. Ya, jadi datang nih ke gereja. Datang ke gereja ikut ibadah, ikut pujian juga, mendengar firman Tuhan, tapi udah keluar dari pintu ini lupa semua. Lupa langsung. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Boro-boro dipraktekin. Gimana dia bisa berbuah ya, saudara? Ngerti aja? Enggak. Ini yang paling banyak, saudara. Ini yang paling banyak. Semoga di sini nggak ada ya. Semoga di sini habis dengar firman Tuhan dicatat, dimengerti. Kalau nggak bawa buku, sekarang ada handphone. Handphone ada notes-nya. Catat di situ. Handphone saya, notes-nya, isinya catatan hutang, tagihan kartu kredit, ya sama firman-firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu saya catat semua di handphone. Karena kalau bawa buku emang agak repot sekarang menurut saya. Ada handphone, ya kita pakai. Gitu, saudara. Catat di situ. Jadi nggak semua orang itu sama ya, saudara. Ada yang nggak perlu nyatet, udah ngerti, nangkep, inget.
Tapi kalau kita bukan tipe orang yang seperti itu, saudara catat. Sampai di rumah, baca lagi. Ya, terus yang kedua, mendengar, mengerti, menjalankan, namun tidak bertahan. Ini yang tadi di tanah berbatu, saudara. 25%. Ya, jadi dengar nih, ngerti, tapi nggak dijalanin, saudara. Anggapannya saudara punya SIM mobil, udah belajar mobil, udah tes SIM, tapi nggak dipakai-pakai tuh. Jadi cuma jago teori doang, nggak dipraktekin. Banyak orang kayak gini, banyak. Ngomong doang, ini orang yang ngomong doang nih, ngomongnya jago, tapi prakteknya nol. Ini juga banyak. Makanya tadi hampir setengahnya, ini juga 25%-nya. 3/4-nya baru. Yang terakhir, mendengar, mengerti, menjalankan, namun pikirannya duniawi aja. Akhirnya nggak berbuah juga, saudara. Ya, yang di semak duri nih. Jadi udah sempat bertumbuh, karena banyak semak durinya di sekelilingnya, akhirnya nggak bisa berbuah ya, saudara ya. Karena pikirannya duniawi terus. Baru yang terakhir, mendengar, mengerti, menjalankan, hingga ia berbuah. Oke, langsung di next aja lagi, Yandri. Ya, kita balik lagi ke ayat emas kita di sini. Tadi ya, sudah jelas. Kita tetap harus dibersihkan. Kalau saudara yang udah merasa mulai berbuah, tetap saudara harus dibersihkan. Dulu saya ingat Bapak Gembala pernah ajak beberapa orang di sini ya. Waktu itu masih udah lama banget. Waktu saya awal-awal gereja di sini, Bapak Gembala panggil, salah satunya ada saya di situ, menjelaskan tentang ayat ini. Pada saat itu, karena saya baru belajar, saya kurang mengerti. Apa maksudnya kita tetap harus dibersihkan, saudara? Ya, karena kita manusia tetap ya, saudara ya, tidak sempurna. Pasti. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mungkin tidak sempurna, saudara. Pasti tidak sempurna, saya yakin. Bukan mungkin, pasti tidak sempurna. Ada salahnya kita. Makanya kita juga tetap belajar, saudara. Kita nyampein firman ini bukannya karena kita udah pinter, kita udah hebat, kita gak punya dosa. Tapi kita juga sama-sama belajar juga, saudara. Ketika baca Alkitab tuh kadang, oh iya, nusuk juga nih ke saya, kena juga nih saya. Makanya kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama bertumbuh di sini, dan kita sama-sama berbuah di sini ya, saudara ya. Boleh di next lagi, Yan? Oke, saya di sini cuma ambil 3 faktor aja, saudara. 3 faktor cara Tuhan membersihkan kita. Nanti saya akan ada sedikit kesaksian dari beberapa poin ini, saudara. Di sini ada yang pertama sahabat atau teman. Yang kedua keluarga. Yang terakhir tentunya bisnis atau pekerjaan ya, saudara ya. Ini 3 faktor yang paling kelihatan biasanya di dalam kehidupan kita. Tapi kadang Tuhan mau membersihkan 3 poin ini dari hidup kita. Supaya apa tadi gunanya? Supaya kita semakin berbuah, saudara, tentunya. Kadang kalau kita belum ngerti, kita bisa marah sama Tuhan. Kita bisa tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan harus begini? Kenapa saya harus ngalamin hal seperti ini? Padahal ada maksud Tuhan yang sangat jelas. Kita langsung aja, kita buka poin yang pertama. Next. Ya. Oke, pertama sahabat, saudara. Pertama sahabat. Kita di sini ada 2 contoh kisah. Saya nggak ambil banyak-banyak ya. Saya ambil contohnya yang gampang-gampang aja, yang umum-umum aja. Pertama dari kisahnya Nuh. Saudara, di kisah Nuh kita udah tahu. Allah meluluhlantahkan kehidupan manusia kecuali keluarganya Nuh. Karena apa? Karena saat itu Allah sudah melihat manusia dosanya luar biasa banyak. Sampai Tuhan Allah sampai nyesel. Sampai sakit hati sama manusia. Bayangin, pencipta sakit hati sama barang yang diciptain. Pernah saudara begitu? Contoh simpelnya. Saudara masak. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang suka masak. Kalau lagi masak gosong, kesel gak? Kesel. Mau dipaksa dimakan, pahit. Novita jangan ketawa ya, kemarin dia
habis gagal masak. Oke. Ya. Jadi kalau habis gagal masak, gosong, keasinan, kalau masih bisa dimodif, bagus. Tapi sayangnya ini udah nggak bisa dimodif lagi menurut Tuhan. Manusia ini cuma bisa dibuang, dimusnahkan. Tapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang masih bisa dimodif, yang masih bisa diubah, yang masih bisa ditolong. Oh, Nuh hidupnya udah luar biasa, saudara. Bergaul sama Allah luar biasa. Tapi Nuh tetap menjalani proses. Tuhan gak nyelamatin Nuh begitu aja. Tetap Nuh harus bikin bahtera dulu. Oh, kalau kita disuruh bikin bahtera, pasti udah bilang, Tuhan udahlah, saya sama yang lain aja, lulu lantain aja. Daripada Tuhan selamatin, tapi ada syaratnya. Harus bikin bahtera. Bahteranya gede, saudara. Saya udah ukur. Saya udah ukur. Gedenya hampir segede GBK. Gelora Bung Karno. Gedenya hampir segitu. Mending GBK yang bikin ratusan orang. Bahteranya Nuh yang bikin cuma berapa orang? Sama keluarganya ya. Sama keluarganya. Oke, dikit banget saudara. Tapi Nuh berhasil melewati ujian itu. Sehingga ada kita sekarang. Benar? Saudara, kalau nggak ada Nuh, mungkin COVID ini memusnahkan seluruh kehidupan manusia. Tapi karena Tuhan sudah berjanji sama Nuh ya, nggak akan ada air bah lagi yang mau musnahin kita. Tapi ya udah, akhirnya COVID ini memilih siapa yang memang sudah waktunya, saudara. Kalau air bah ini udah nggak milih lagi, saudara. Saudara banjir sebengkul aja udah panik kan? Gimana dikasih air bah? Oke, terus yang kedua ya. Jadi dari contohnya Nuh kita udah jelas ya, saudara ya. Tuhan memotong sahabat-sahabatnya Nuh. Dimusnahkan semua, sahabat tetangganya, mungkin saudaranya juga mungkin tetap dimusnahin. Tapi Nuhnya sendiri yang sudah berbuah tetap dibersihkan lagi sama Tuhan. Dengan cara suruh bikin bahtera tadi. Ya. Terus kita lihat contoh berikutnya. Ada kisahnya Akan. Ini kayaknya waktu itu Oki ya yang bawain ya, kisahnya Akan. Betul? Saudara, kita udah tahu kisah ini. Ketika tembok Yeriko yang begitu besarnya, begitu tebalnya berhasil diruntuhkan, Tuhan udah bilang, ada beberapa barang yang tidak boleh diambil, tapi tetap si Akan ini batu. Diam-diam ngambil, diam-diam sembunyiin. Terus ketika Yosua mau ngirim pasukan ke Ai, mau kirim pasukan, udah dikirim nih 3.000 pasukan buat nyerang Ai nih. Pulang semua. Kenapa? Karena dia lihat ada yang udah dibunuh. Berapa? 36 orang ya. 36 orang udah dibunuh. Akhirnya jiper semua nih yang 3.000 pulang. Takut. Terus Yosua sampai sujud sama Tuhan. Tuhan, kenapa jalannya harus seperti ini? Tuhan mau musnahin kami semua. Tuhan mau jebak kami. Tapi Tuhan bilang ini bukan salah kalian. Bangsa Israel sudah berbuat dosa. Ternyata selidik punya selidik. Yaitu dosanya Akan itu tadi. Udah dibilang jangan, dia tetap melakukan dosa. Dan akhirnya apa? Akan matinya ditimpukin batu. Tragis. Matinya tragis. Tapi setelah Akan mati, pasukan ini berhasil merobohkan atau mengalahkan bangsa Ai. Artinya apa? Si Akan ini nih batu sandungannya nih, emang dia yang harus dipotong. Virusnya dia dimusnahin sama Tuhan. Walaupun caranya sadis, saudara. Sadis cara ditimpukin batu, tragis itu. Tapi dipotong untuk kebaikan, untuk yang lainnya berhasil menang, saudara. Karena Tuhan tidak suka kalau ada dosa di situ ya. Udah jelas, saudara. Di sini dari sahabat ini kadang kita mungkin pernah mengalami. Ini bahkan saya sendiri mengalami, saudara. Sebelum saya bergereja di sini, tentunya kehidupan saya masih seperti anak muda Jakarta yang gaul, yang
merasa ganteng gitu ya saudara ya. Padahal emang ganteng, enggak. Enggak. Bercanda saudara. Oke, jadi waktu itu tentunya pergaulan saya tidak sebaik hari ini. Waktu itu teman-teman saya banyak yang tukang-tukang minum, yang merokok, yang narkoba, yang seks bebas. Itu teman-teman saya semua waktu itu. Kalau saya narkoba emang gak mau nyentuh ya saudara ya. Wah, ngeri. Nah, akhirnya ketika waktu itu saya sering nih main sama mereka. Kalau main ya kita cuma nongkrong aja di kafe, minum gitu. Terus mereka suka cerita lah kalau pakai narkoba bla bla bla. Dulu saya ngerasa ya udahlah selama saya nggak pakai main doang mah ya udah nggak apa-apa gitu ya saudara ya. Itu pikiran saya waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba ya Tuhan ketemuin saya sama Novita, terus sampai akhirnya mulai bergereja, mulai masuk pelayanan. Akhirnya lama-lama kan udah nggak ada waktu ya saudara buat main. Karena Senin sampai Jumat ya kita kerja, pulang udah capek. Terus Sabtu Minggu juga, Sabtu malam biasanya nongkrong. Biasanya nongkrong tuh udah pasti waktunya nongkrong. Tapi Sabtu malam jadi bergereja kan saudara. Terus Minggu juga sama, dari pagi sampai sore, malamnya juga udah capek saudara. Akhirnya nggak ada waktu lagi main sama mereka. Akhirnya mainnya sama siapa? Lebih sering main sama ya KTB di sini. Kadang berpikir, kenapa ya? Kok bisa tiba-tiba Tuhan tuh membawa saya? Itu by proses juga ya saudara, by proses. Nggak langsung tiba-tiba jump pindah ke KTB gitu, enggak. Tapi proses. Akhirnya ya emang Tuhan maunya saya bergaulnya seperti ini. Mainnya sama orang-orang yang jelas. Kalau main sama mereka, sampai ada kejadian teman saya itu overdosis, saudara. Saya dengar, kan masih ada di grup, si ini overdosis loh. Wah, bayangin tuh. Kalau misalnya, saya masih temenan sama dia, terus tiba-tiba dia overdosis, tiba-tiba dia lewat mungkin, bapak emaknya nyariin saya mungkin, jadi lebih repot kehidupan saya. Mendingan pergaulan saya, pergaulan yang jelas-jelas aja. Jadinya kalau ada apa-apa juga, ya jelas gitu. Ya saudara, jadi saya juga udah mengalami proses sahabat saya dipotong-potongin sama Tuhan dan saya diberikan sahabat-sahabat yang baru. Karena Tuhan mau saya lebih berbuah lagi. Saudara pasti pernah ngalamin itu, pasti pernah. Teman saudara yang toksik Tuhan singkirin tanpa saudara sadarin. Tapi saudara mungkin gak peka aja. Coba sekarang saudara pikirin deh. Iya ya, untung gue dulu gak main lagi sama dia. Kalau main sama dia mungkin masih begini. Kalau main sama dia mungkin masih begini. Coba saudara ingat-ingat lagi, pernah gak diproses melalui sahabat saudara disingkirkan sama Tuhan? Tanpa harus dibunuh seperti Akan tadi. Tapi hanya diubah pergaulan saudara. Yang berikutnya, kita lihat. Keluarga. Oke, kita lihat contohnya, yang gampang lagi ya. Dari kisahnya Yusuf sama kisahnya Lazarus aja saya ambil. Kisahnya Yusuf udah jelas. Yusuf dibenci sama saudara-saudara, dijual. Yusuf dijual, saudara. Kalau kita dijual, ngamuk. Apalagi kalau Yusuf segede saya, saudaranya, ya saudara saya gede-gede juga sih. Tapi saya paling gede. Jadi pasti, maksudnya badannya bukan umurnya. Badan paling gede, pasti saudara saya udah takut mau jual saya juga. Walaupun mungkin cuannya gede kalau jual saya. Lemaknya banyak, ya. Samcan kan mahal. Oke, saudara. Tapi benar saudara, Yusuf ini prosesnya juga sangat panjang saudara. Dijual sama saudara-saudaranya. Artinya apa? Ini Tuhan membiarkan Yusuf diproses melalui saudaranya sendiri, saudara. Jangan saudara bilang saudara nggak bisa diproses begini, saudara. Yusuf diproses, akhirnya sampai pada Potifar. Bahkan di Potifar pun diproses. Sebenarnya poin ketiga juga masuk, pekerjaan atau bisnis. Yusuf sengaja dikeluarin dari situ. Mungkin kalau enggak dia nanti udah berzina sama istrinya Potifar. Akhirnya udah difitnah aja, masukin penjara. Karena Tuhan lihat nih kalau lama-lama bareng-bareng bahaya nanti. Mendingan udah Yusufnya dimasukin aja ke penjara. Jadi kepisah mereka. Terus akhirnya Yusuf bisa baca mimpi, ya kan? Sampai dia jadi Perdana Menteri. Bahkan endingnya apa?
Endingnya apa? Dia menolong keluarganya sendiri, ya kan saudara? Bayangin kalau saat itu Yusuf tetap di rumah aja, disayang aja terus di rumah. Dia nggak jadi Perdana Menteri. Akhirnya apa? Dia juga pasti jadi korban yang kena kelaparan itu, saudara. Musim kesusahan itu dia pasti kena. Karena nggak jelas Perdana Menterinya Mesir itu nanti siapa, pemimpinnya siapa. Apakah ada yang sehebat Yusuf? Apakah ada yang diurapi lebih lagi daripada Yusuf? Tapi Tuhan lihat anak ini yang paling pas. Diproses dari keluarga, diproses pekerjaannya, diproses di penjara, sampai jadi Perdana Menteri, dan menolong keluarganya. Jadi jangan pernah saudara pikir saudara diproses di keluarga, saudara jadi susah. Banyak saudara kasus. Orang broken home, anak broken home, yang orang tuanya cerai. Banyak, anaknya jadi rusak. Dia menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan papa mamanya berpisah. Padahal harusnya kalau dia anak Tuhan, dia tetap harus ambil hal-hal positif yang terjadi dari perpisahan ayah ibunya. Ambil hal yang positif. Tetap justru itu jadi pacuan, jadi pecut. Saya harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Saya harus jadi orang sukses. Supaya apa? Ujung-ujungnya tetap bisa bahagiain orang tuanya. Ya seperti ini Yusuf, dijual, dipisahkan dari keluarganya, tapi ujung-ujungnya menolong keluarganya. Jadi kalau saudara pada hari ini ada yang mengalami hal serupa juga, buktikan. Minta urapan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kita jadi Yusuf di era modern, saudara. Kita juga lihat contoh dari Lazarus. Meninggal. Ya, saudara-saudaranya sedih, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak langsung tolong pas sakit. Sampai akhirnya meninggal. Padahal udah jelas rancangannya Tuhan. Tuhan mau bikin mujizat ketika nanti orang-orang lagi ngumpul, lagi rame, supaya orang-orang melihat memang mujizat Yesus ini nyata. Akhirnya Lazarus bangkit dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di depan banyak orang, saudara. Saya juga mengalaminya. Mama saya meninggal ketika saya kelas 2 SD. Sakit, saudara. Anak kecil ditinggal, mamanya meninggal. Anak laki-laki lagi. Anak laki-laki kan biasa belajar itu harus ditemenin mamanya kalau di rumah. Anak laki-laki soalnya bawaannya maunya main terus kan. Tapi waktu itu mama saya meninggal. Akhirnya saya, waduh agak keluntang-lantung tuh. Tapi untungnya saya tinggal sama nenek. Tapi kan kalau sama nenek, tahu sendiri dong. Nenek kalau ke cucu, ya ayo silakan. Yang penting cucu senang. Yang penting cucu bahagia. Saya membayangkan saudara, kalau misalnya hari ini mama saya masih ada, saya belum tentu seperti hari ini. Mama saya tuh sakit kanker dari masih perawan. Dari kayaknya umur 20-an awal gitu udah kena kanker payudara. Bahkan keluarganya udah melarang jangan nikah sama, papa saya jangan nikah sama mama saya karena udah diklaim umurnya nggak bakal lama. Tapi karena cintanya papa saya sama mama saya, udahlah, tetap nikah. Terus udah nikah dibilang, udah nggak usah punya anak. Karena udah sakitnya udah parah. Badan mama saya itu udah racun semua. Karena obat-obatan, kanker, semua tuh udah bukan payudara aja, semua satu badan. Terus akhirnya tetap punya anak juga kan, ada koko saya, sama ada saya, gede-gede lagi anaknya. Koko saya 4,3 kilo lahir. Dipikir yang kedua lebih kecil, yang kedua lebih gede lagi, 5 kilo. Saya keluar tuh udah kayak bayi 3 bulan, gitu saudara. Terus saya kan gak minum ASI ya saudara ya, karena mama saya udah gak bisa kasih saya ASI, udah racun semua ASInya. Payudaranya juga udah gak ada saudara. Tapi saya bingung, saya bisa tetap gede begini saudara. Bayangin kalau saya minum ASI. Iya saudara ya. Mungkin kalau mama saya hari ini masih ada, waktu itu ya saudara ya, ini saya ceritain ya, walaupun ini masalah keluarga, tapi saya ceritain supaya saudara tahu juga. Papa saya tuh udah habis-habisan duitnya, udah utang-utangan, mobil dijual. Yang mau dijual waktu itu rumah.
Karena waktu itu mobil papa saya pikir buat tetap mobilitas, antar mama saya ke rumah sakit. Karena setiap hari harus ke rumah sakit. Dan papa saya kerja, dan papa saya mikirin saya sama koko saya. Jadi mobil tetap harus ada, kan zaman dulu kan transportasi susah banget ya saudara ya. Jadi mau nggak mau harus tetap punya mobil dan rumah mau dijual. Utang udah banyak saudara, udah banyak banget. Terus ketika rumah udah deal mau dijual, mama saya akhirnya meninggal. Jadi nggak sempat jual rumah, mama saya udah keburu meninggal. Saya bayangin, kalau mama saya masih ada, waktu itu aja ekonomi keluarga udah hancur segitunya. Waktu itu harus dibawa ke Singapura, mau jual rumah supaya mama saya ke Singapura berobat. Karena di Indonesia dokter udah angkat tangan semua. Saya bayangin kalau waktu itu ke Singapura, jelas utang papa saya makin numpuk. Saya yakin. Terus saya pasti mungkin nggak ke Cina juga. Karena ketika mau kuliah ke Cina, pasti papa ngomong, udah buat berobat mama aja. Pasti begitu. Di bayangan saya. Dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak tahu ya. Tapi saya yakin ini udah yang terbaik dari Tuhan. Cara Tuhan adalah memotong mama saya. Walaupun sakit saudara, mama saya harus meninggalkan saya. Saya sebagai anak sedih pasti. Kadang sampai sekarang juga kalau keinget mama, kadang masih sedih. Tapi saya tetap percaya ini yang terbaik. Bahkan Tuhan menggantikannya, saya punya mami sekarang, saya punya ibu baru, ya. Saya ingat waktu saya kecil saya minta sama mama saya, "Mah, mau punya adik." Karena saya senang sama anak kecil. Pas papa saya nikah sama mami saya udah bawa 2 adik. Nah, jadi saya senang, makanya saya sayang banget sama adik-adik saya. Novita tahu. Makanya Novita mungkin bingung. Ini keluarga 4 cowok semua. Tapi bisa, bercandanya, terus ngobrolnya. Saya kalau sama adik saya tuh udah kayak, Novita mah udah lihat dah. Karena saya sangat menyayangi adik saya, karena saya percaya ini adalah hadiah dari Tuhan. Ini doa saya yang waktu saya kecil minta ke mama gak kesampaian, dikasih dari mama yang baru. Walaupun kita beda darah, gak sedarah saudara, tapi saya percaya ini caranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya, saudara. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya, mungkin saudara juga pernah mengalami hal seperti ini, dipotong sama Tuhan dari sisi keluarga. Tadi dari sisi teman udah, sekarang dari sisi keluarga. Kita lihat yang terakhir. Dari sisi bisnis, pekerjaan, bahkan sampai kepada keuangan mungkin saudara. Kalau di sini contohnya, ya jelas ada kisahnya Babel ya, Menara Babel. Setelah kejadian air bahnya Nuh, manusia berpikir keras supaya nggak kena air bah lagi. Makanya mereka berusaha bikin menara yang tingginya sampai ke langit. Supaya kalau ada air bah, nggak kena mereka. Dan mereka ngumpul di Menara Babel itu. Tapi Tuhan lihat, kalau manusia-manusia ini berhasil bikin Menara Babel, bangun, manusia ini akan semakin sombong. Semakin lupa sama penciptanya. Karena merasa dirinya semakin hebat. Akhirnya apa? Diserakan semua, dibatalkan semua, gagal Menara Babel ini. Akhirnya seperti kita sekarang, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia, bahasanya juga dikacau balaukan saudara. Kalau dulu tuh berarti bahasanya sama semua, jadi gampang tuh. Bayangin kalau waktu itu Menara Babel berhasil jadi, saya yakin keributannya bakal lebih parah. Orang makin sering dekat, makin sering ribut nggak saudara? Makin sering ribut saudara. Saudara makin kenal, makin tahu kebaikannya atau makin tahu kebusukannya kadang. Kebanyakan kita makin tahu, ternyata dia tuh begini, ada kekurangannya saudara. Kalau awal kenal, makanya kalau cinta pertama, cinta pandangan pertama, atau lagi PDKT, semuanya tuh manis, semuanya indah. Pacaran awal-awal indah semua. Lama-lama busuknya mulai kelihatan. Apalagi kalau udah nikah. Kentut aja bisa jadi masalah, saudara. Ya. Yang kentutnya bisa sampai menggetarkan kasur. Iya, saudara ya. Jadi kita udah tahu, saudara, kalau waktu itu Menara Babel jadi, pasti bakal makin kacau balau. Makanya sama Tuhan diserakan semua.
Lalu kita lihat juga kisahnya Ayub. Ini juga nggak usah panjang-panjang, Ayub udah jelas saudara. Anaknya semua meninggal. Hartanya semua habis. Sampai istrinya mulai menyalahkan Tuhan. Masihkah kamu mau menyembah Allahmu itu? Tapi Ayub dengan keras mengingatkan istrinya. Kau berbicara seperti perempuan gila, seperti orang gila, saudara. Akhirnya istrinya juga jadi sadar, oh iya, kadang wajar saudara, ketika ekonomi keluarga lagi ancur-ancuran, apalagi anak mati semua, dia pasti terpukul istrinya. Tapi Ayub tetap kuat, ingetin, lu jangan kayak orang gila, kalau bahasa sekarangnya. Tetap percaya aja. Sampai akhirnya digantikan semua, bahkan lebih, saudara. Bahkan lebih, anak-anak perempuannya semua yang paling cantik digantiin. Hartanya digantiin jauh-jauh lebih banyak. Mungkin saudara yang saat ini keuangannya sedang morat-marit, bisnisnya sedang morat-marit, pekerjaannya sedang morat-marit. Ini khusus untuk yang bukan konsumtif ya saudara ya. Kalau saudara sekarang susah keuangan karena beli baju, beli handphone, beli motor, beli mobil, itu mah gara-gara saudara sendiri. Tapi misalnya saudara kayak sekarang punya bisnis, gara-gara COVID, tapi pasti ada dampak yang kita ambil dari situ. Yang kerja gajinya dipotong, yang kerja kena PHK. Pasti Tuhan punya rencana lain buat kita saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah nyalahin Tuhan terus. Gara-gara Tuhan nih begini. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya udah pelayanan loh Tuhan. Kenapa pekerjaan saya Tuhan ambil? Kenapa bisnis saya jadi amburadul? Padahal bisnis saya menggaji ratusan orang. Menolong banyak orang. Tapi tetap aja kena dampak. Kenapa begitu? Pasti ada sesuatu hikmatnya nanti kita bisa ambil saudara. Kadang kalau lagi kejadian kita nggak bisa mikir ke situ. Nanti setelahnya saudara baru sadar. Tapi kalau bisa hari ini, ketika kejadian apapun terjadi dalam hidup kita, kita langsung, ini yang terbaik buat saya. Saya percaya ini proses buat saya. Saya percaya ini biar saya naik kelas. Orang mau naik kelas aja harus lewatin ujian. Dari SMP ke SMA harus ada ujian. Kuliah juga sama harus ada skripsi. Kayak sekarang Immanuel, PKL, itu juga proses. Kalau dipikir, ngapain sih PKL, capek-capekin aja, udah lulusin aja langsung. Padahal lewat PKL ini dia kan jadi belajar. Sama seperti kita, saudara. Kehidupan kita juga begitu. Ada prosesnya. Next, Yan. Kita udah di ujung. Oke, kita buka yuk di Ayub 42 ayat 2. Ini sebenarnya ayat penutup, tapi nanti saya akan ada tambahan sedikit, saudara. Yuk, boleh dibacakan satu orang? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Iya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya, saudara, rencananya Tuhan gak akan pernah gagal, saudara. Kita harus percaya itu, saudara. Walaupun itu nyakitin kita kadang, saudara. Di mata kita, aduh Tuhan, kenapa prosesnya begini banget. Tapi saya udah bilang ya berkali-kali, saudara, kenapa kita diluaskan dikasih ujian seperti itu? Karena Tuhan lihat, kita sanggup. Tuhan lihat kita yang bisa hadapin itu. Belum tentu kalau orang lain yang hadapin masalah seperti kita bisa. Tapi Tuhan lihat kita bisa. Tuhan lihat saudara bisa. Saya tahu di sini semua ada prosesnya masing-masing. Saya punya sendiri, Pak Andre punya sendiri, Caroline punya sendiri, Kak David punya sendiri, Elda Mamake punya sendiri, Ibu Manulang punya sendiri. Semua punya masalahnya masing-masing dan berbeda-beda. Kita kan udah kenal, saudara. Jadi kurang lebih saya udah tahu apa masalah-masalah masing-masing yang udah dilewati dulu atau bahkan yang sedang berjalan. Tapi percaya, itu adalah proses dari Tuhan supaya kita makin berbuah. Ya, Tuhan mau buah kita semakin banyak. Dan ayat penutupnya ada di 2 Korintus. Ini ayat penutupnya, saudara ya.
2 Korintus 1. Ya, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Ya. dan Allah sumber segala penghiburan. Iya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Ya, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, Sehingga kami sanggup menghibur mereka. sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Iya. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah Ya. dalam kesengsaraan Kristus, yang pula oleh Kristus kami menerima penghiburan. Saudara, dari ayat ini kita belajar, saudara. Ketika kita berhasil melewati proses yang tadi Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita sudah mulai bertumbuh, berbuah, saudara. Kita dapat pengalaman dari setiap proses kita. Nanti, ketika ada orang yang datang dan bercerita kepada kita, saya lagi mengalami ini, saya lagi mengalami ini, dan kita lihat, saya juga sudah pernah mengalami ini. Jadi kita tahu bagaimana caranya menguatkan orang ini, saudara. Kita punya tabungan yang baru, saudara, buat memberkati orang, buat nolong orang. Ayat 4-nya boleh dibacakan sekali lagi, Noel? Ayat keempat. Iya. 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Yang menghibur kami Dalam dalam segala penderitaan. ya ini dari Tuhan semuanya. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang dalam masalah. Dalam bermacam-macam penderitaan. Iya. Dengan penghiburan yang kami Iya, terima saudara. sendiri dari Allah. Ini ya, saudara ya. Jadi kalau saudara sedang mengalami suatu masalah, syukuri, percaya sama Tuhan. Ini adalah proses yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Dan tentu ujung-ujungnya proses yang kita lalui untuk memberkati dan menolong banyak orang, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Tuhan Yesus memberkati.